Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saudara-saudaraku, ikhwah dan akhwat jamaah Majelis Taklim Dakwah Sunnah Pasegan Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut Allah masih mengizinkan pada kita semuanya bisa melaksanakan ibadah amal soleh, khususnya talabul ilmi, mengkaji ilmu syar'i, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh yang kita laksanakan pada malam ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam ini membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Mausu'ah al-Adab al-Islamiyah, melanjutkan al-Adabul Khamis Asyar, adab yang ke-15. Saya mulai dari 15. Sudah ketemu ya? Pak dokternya itu enggak ada, enggak hadir. Pak Mino, Pak dokternya dikawal itu ya. Jaucul ya. Daf'ul ghibaan, yaitu menolak, artinya melindungi dari penghibahan, menahan saudara kita agar tidak dighibah oleh orang lain. Bimakna antadzubba anhu bil ghibah, yaitu engkau menolak orang-orang yang menghibah terhadapnya, melindungi orang-orang yang menghibah kepada saudara kita. Kita menghibah saja tidak diperbolehkan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menghibah sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Tidak hanya itu, kita melindungi saudara kita yang dighibah oleh orang lain.
wa tadfa'u an irdihi idza kana ghaiban. Menjaga kehormatannya, melindungi kehormatannya ketika dia tidak ada. Ya bukan kita menghibah ya, artinya membicarakan kebaikan, gitu ya. Membicarakan akidahnya, pemahamannya, tidak ada masalah seperti itu ya. Menghibah itu kan menjelek-jelekan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Nabi SAW, "Man dabba an irdi akhi bil ghibah." Siapa yang melindungi, menolak kehormatan saudaranya dari ghibah, kana haqqan 'ala Allahi ayyatiqahu minan nar. Maka berhak baginya mendapatkan pembebasan dari api neraka dari Allah. Di orang yang melindungi saudaranya dari penghibahan, artinya mencegah. Ada orang yang mau menghibah, dia cegah. Dia selimurkan atau dia alihkan pembicaraan itu. Sehingga tidak jadi, saudara kita dihibah tidak jadi. Maka orang yang seperti ini, insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maksudnya pembebasan di sini bisa jadi sebelum masuk tidak dimasukkan, ketika sudah masuk cepat-cepat dikeluarkan dari api neraka. Itu artinya pembebasan dari api neraka. Fala tasmah li ahadin ayadhummahu fi ghiyabihi. Jangan kamu beri kelonggaran bagi seseorang menghina saudara kita dengan menghibahnya. Kita cegah, kita cegat, kita hadang. Jangan sampai ada orang yang menghibah daripada saudara-saudara kita. Tapi kalau di situ di kumpulan para penghibah ya sulit kita mencegahnya. Bagaimana? Disangkano kita yang membela gitu ya. Karena membela keburukannya umpamanya seperti itu. Bal tamna'hu min dzalik, bahkan kita perintah untuk mencegahnya, menahannya. Ribabi aula annaka nafsuka la taghdabu. Yang utama ya, kamu tidak menghibahnya. Ya memang yang utama kita tidak menghibahnya. Yang lebih utama lagi, jangan sampai ada orang yang menghibah dia di hadapan kita. Kalau kita tidak tahu, ya terserah. Tapi kalau kita tahu, maka kita berusaha untuk menghentikan penghibahan terhadap saudara kita. Aina hadza min haqqihi 'alaika, ini adalah haknya dia yang harus kita tunaikan, kewajiban kita untuk melaksanakan itu. Walahul karim la yumkin ayaktabahu abadan. Saudara yang mulia, persaudaraan yang mulia, yang agung, tidak mungkin menghibah saudaranya selama-lamanya. Ya, apa artinya ya? Kita bukan menghibah lah gitu ya. Kalau menjelaskan akidahnya, menjelaskan pemahamannya, tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Nanti di situ kan ada ilmu yang saling kita saling berbagi, saling share, saling mempertimbangkan mana yang lebih sahih kan begitu. Ya, jadi jangan kita anggap membicarakan akidah seseorang itu terus dianggap ghibah. Enggak. Ghibah itu menjelek-jelekan. Oh, dia ahlul bid'ah, ahli maksiat, kurang ajar. Nah, itu seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi tentang ghibah menghibah. Bagaimana menghibah? Sama ya, kedudukan menghibah ahlul maksiyah dengan ahlul bid'ah itu sama. Dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, belum mengatakan laisa li ahlil bid'ah ghibatan. Tidak ada bagi ahlul bid'ah
haramnya menghibah. Tidak ada, termasuk bagi ahlul maksiat. Tapi kalau sama saudara kaum muslimin yang baik-baik, ahli taat, ya, walaupun itu beda manhaj ataupun sesama manhajnya, mereka ahlul taat bukan ahlul bid'ah, ahlul maksiat, ya tetap tidak boleh kita ghibah. Tapi kalau ahlul bid'ah, bid'ahnya parah, mengajak kepada kebid'ahan, maka tidak ada larangan untuk menghibainya. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga mengatakan salah satu laisat lahum hurmatun fil ghibah. Ahaduhum sahibu bid'atil ghali bi bid'atihi. 3 kelompok yang tidak ada kehormatan baginya dan boleh dighibah. Salah satunya adalah ahlul bid'ah yang melampaui batas kebid'ahannya. Melampaui batas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah yang parah ini. Seperti ahlul bid'ahnya, kalau dikatakan para ulama seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Khawarij. Dari 4 ini ya. Khawarij masuk ternyata. Khawarij itu masuk ganas ini. Al-bid'ah termasuk ganas Khawarij ini. Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Syiah. Habis-habisan kita hina, kita rendahkan, tidak ada masalah, ini bebas ini. Karena yang lainnya akan mengikuti ini. Yang lain akan mengikuti 4 ini. Yang seide. Seperti itu. Qala Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal rahimahumullahu ta'ala, dikisahkan dari Abdullah, putranya Imam Ahmad bin Hambal, Ja'a Abu Turab, telah datang Abu Turab ila abi, kepada bapakku. Aja'ala abi yaqul, kemudian dia mengatakan kepada bapakku, fulan, bapakku mengatakan fulan dhaif, fulan siqah, kan itu. Imam Ahmad kan seperti itu ya. Imam Ahmad beliau senantiasa menjarh wa ta'dil sanad rijal perawi dari matan hadis yang beliau riwayatkan. Dari mana, kemudian ditinjau dari segi kekuatan daripada masing-masing sanad itu. Imam Ahmad mengatakan si fulan lemah, si fulan itu kuat siko. Dan ini ulama yang dikatakan Imam Ahmad ini ulama, bukan main-main ini ya. Faqala Abu Turab mengatakan, ya Syekh, la taktab al ulama. Wahai Imam Ahmad, wahai Syekh, jangan kamu menghibah ulama. Diingatkan Syekhnya. Faltafata abi ilai, kemudian Imam Ahmad, kata Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, bapakku menoleh kepadanya. Faqala lalu beliau mengatakan, wahai haka, celaka kamu. Hadza nasihatun, laisa hadza ghibatun. Ini nasihat bukan ghibah, kata bilang. Hadza nasihatun laisa hadza ghibah. Ini nasihat dan bukan ghibah. Jadi al-jarh wa ta'dil, menilai sanad, baik itu sanad ada kecacatan, keburukan, ataupun sanadnya itu siqah, alim, soleh, tetap dibicarakan. Kalau enggak bisa. Macet tentang ilmu sanad hadis. Diriwayatkan juga dari Imam Al-Jurjani, beliau mengatakan, qultu li Ahmad bin Hambal, innahu liyastadda alayya an akul. Saya kok kurang pas tentang ucapan Imam Ahmad itu mengatakan fulan dhaif, fulan kadzab, fulan lemah, fulan pendusta. Saya protes kepada Imam Ahmad. Kok ngono sih Imam Ahmad? Orang ini ulama kok dikadzab-kadzabkan.
kok dilemah-lemahkan? Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Idza sakata anta wa sakata ana. Famata yu'raful jahilus sahih minas sakim. Kalau kamu diam, aku diam, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui si sanad hadis yang merawikan hadis ini jahil atau sahih? Bagaimana mengetahui nanti hadis ini sahih atau tidak sahih? Kalau kamu diam, aku diam tentang apa? Tentang jarh wa ta'dil dari seorang rawi, dari ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari kisah Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya tidak ada riba terhadap ahlul bidah. Kemudian itu tadi tentang ahlul bidah ya. Ahlul bidah yang parah loh ya. Kalau yang ada di masyarakat kita janganlah itu ya. Jangan digibai lah. Itu aja ajarannya saja itu ya. Keyakinan ajarannya, akidahnya saja tidak apa-apa. Atau kalau kita tidak dikatakan ghibah, jangan menyebut nama. Kalau tidak menyebut nama, bukan ghibah. Itu juga diantaranya para ulama ada yang mengatakan kalau kamu membicarakan kejelekan orang lain, jangan menyebut nama. Sehingga umum dan tidak menghibah orang tertentu. Sekarang masuk kepada menghibah ulil amri. Menghibah ulil amri dosanya 2 kali lipat daripada menghibah alul bid'ah biasa. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan alladzi yaktabu ulatal umur yaksudul islah. Ainnama yusidu aksaru mimma yuslihu wa ma yatarattabu ala ghibati ulatil umur a'dhamu min dzambil ladzi irtaqabuhu. Terjemahannya saja, orang yang menghibah ulil amri, yang dia maksudkan adalah untuk apa? Untuk kebaikan. Sesungguhnya kerusakan yang dia timbulkan dari menghibah ulil amri lebih banyak dari kebaikan yang ada. Lalu kerusakan itu terus diikuti, penghibahan itu terus diikuti oleh satu perbuatan-perbuatan mungkar yang lain, yang lebih besar dari dosa yang jadi menghibah ulil amri, dosanya lebih besar dari perbuatan ulil amri itu sendiri. Li'annahu kullama hana sya'nu sultan, apabila seseorang menghina perbuatan pemimpin, maka yang terjadi min qulubin nas tamradu alaihi, membuat manusia semuanya memberontak dan lari darinya. Itu. Alam ya'ba'u bimukhalafatihi, dan mereka tidak peduli itu menyelisih pemimpin, itu menyelisih pemerintah. Dan tidak peduli itu mencampakkan pemimpin, mencampakkan pemerintah. Tidak peduli. Karena sudah rakyat ini diprovokasi, maka yang timbul kepada pemimpin umara adalah apa? Kebencian. Dan rentetannya nanti ada apa? Ada hal-hal yang lebih buruk lagi. Wahada bila sakin laisa islahan. Ini bukan islah. Mengkritik di depan umum bukan islah itu namanya. Bal huwa afsadun. Tetapi itu malah menjadi apa? Kerusakan. Wa za'za'atu lil amni. Dan akan menjadikan apa? Keamanan menjadi tidak stabil. Wa nasrun lil fawdi. Dan akan muncul kekacauan. Dalam perkataan beliau yang lainnya, dalam Majmu' Fatawa wa Rasail, wa kadzalika ghibatul umara wa ulatul umur alladzi ja'alallahu lahum wilayah 'alal khalqi haina ghibatahum tatadha'afun. Nah ini ya, jelas ya. Tadha'afu. Menghibah umara dan menghibah ulil amri yang Allah menjadikan kekuasaan atasnya terhadap makhluk, maka menghibah mereka dilipat gandakan dosanya. Li'anna hibatahum tujibu ihtiqarahum. Karena menghibah mereka
itu pasti menghinakan mereka di hadapan manusia. Wasuku tohaibatihim, dan jatuh kehormatan ulil amri tersebut. Nah, ini tidak boleh. Orang-orang yang unjuk rasa itu kan, mereka sekarang kalau ditanya kamu menumpahkan darah, enggak, kami tidak menumpahkan darah. Itu ya. Kamu mengkafirkan? Enggak, kami enggak mengkafirkan pemimpin. Kamu mengkafirkan umat Islam? Enggak, kami tidak mengkafirkan umat Islam. Kamu memberontak dengan pedang? Enggak, kami tidak memberontak. Enggak kabeh. Syarat-syarat Khawarij ini mereka tolak kabeh. Tapi apa yang terjadi? Kami hanya menuntut hak kami. Nah, itu ya. Kami hanya meminta keadilan. Nah, kan ngono. Ya kan? Itu ya. Kemudian kami hanya mengkritik, memberi masukan. Nah, itu. Dan yang keempat apa ini? Saya lupa nih. Sudah catat ini. Kami unjuk rasa damai. Nah, gitu ya. Justru dari keempat ini nanti akan memunculkan yang keempat yang pertama itu tadi. Loh gitu loh. Alasan mereka kan begitu. Kami unjuk rasa damai, tidak mengkafirkan, tidak mencela, menuntut hak kami. Dzul Khuwaisirah pertama kali mengatakan kepada Nabi apa? I'dil ya Rasulullah. Embrio muncul, kakeknya Khawarij mengatakan, I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah engkau ya Rasulullah dalam membagi ghanimah. Nah gitu kan? Ini kira-kira unjuk rasa enggak gini? Unjuk rasa seperti ini. Wong yang dituntut para pendemon itu apa? Kami menuntut keadilan. Hak kami, gaji kami, jaminan sosial, jaminan apa? Jaminan apa itu? Jaminan tua sosial. Macam-macam dan sebagainya gitu ya. Menuntut hak pesangon kami, macam-macam pokoknya. Nah yang demikian itu seperti Dzul Khuwaisirah. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya terus setelah Rasul wafat, para sahabat yang terjadi bukan hanya mengkritik dan memberikan masukan, tapi pertumpahan darah. Ini Khawarij nyar sekarang itu di mana-mana sekarang. Ya, jadi di model baru, gaya baru sekarang. Gaya barunya itu banyak dari segi keilmuan, ya. Mereka mencari-cari celah para asatidzah, para ulama ahlus sunnah, mana yang tergelincir sedikit lah nanti mereka jadikan sebagai hujah untuk menguatkan mereka. Ya, seperti itu. Malah Khawarij gaya baru seperti Wahdah Islamiyah sekarang kita menasihati pemimpin empat mata. Nah, gitu ya. Malah ada gini. Tetapi kita tetap melakukan unjuk rasa. Kalau nasihat ini tidak digubris, Masya Allah seperti itu subhatnya. Gitu itu diarani Khawarij gak gelem. Mereka itu. Luar biasa pokoknya subhatnya Khawarij sekarang ini. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa apa ya, menghadang mereka dengan ilmu. Ya, sarannya kita harus apa? Ya belajar terus. Baca terus, belajar terus. Sampai paham betul tentang persoalan ini. Sampai paham betul persoalan ini. Jadi mereka benar-benar subhatnya atas kita semuanya ini kalau kita tidak paham, tidak ngerti, kemakan kita. Karena mereka meminjam daripada ulama ahlus sunnah. Semua ulama akidah mereka. Khawarij zaman sekarang ini. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah salafus saleh. Kitab-kitab mereka tentang ilmu tauhid, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ditambah lagi kitabnya beliau, Misbahul Zulam. Syekh Abdul Latif, muridnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Semua kitab-kitab memakai itu. Nawaqidul Islam, Kasfus Subhat. Mereka pelajari metenteng teman. Tapi tujuannya apa? Untuk mengkafir-kafirkan pemimpin dan umat Islam. Kita tidak belajar itu. Kita belum hatam kitab itu. Walah wis makan mentah-mentah kadek pisang. Makanya harus belajar terus kita. Harus belajar terus. Yang tujuannya bukan untuk itu, tapi tujuannya agar kita bisa memahami akidah ini, karena ini adalah pokok di dalam agama ini. Ya, kalau membahas itu panjang ini nanti. Jadi kajian kita
Jadi setiap ada poin-poin yang nanti akan saya bahas, saya jabarkan, saya sarai, saya tambahi begitu ya. Dalam semua persoalan nanti ya, akidah, ya tauhid, tentang muamalah, pokoknya dari Mausu' al-Adab al-Islamiyah nanti kita bisa masukkan pemahaman-pemahaman yang lain. Jadi rata, gak monoton terus, iki ndak gitu ya. Jadi biar lebih luas pemahaman ilmunya. Kemudian berikutnya, ada berikutnya, ada berapa itu tadi? 16 sekarang. Nah ini, bentar. Al-adab sadis asar. Asitru alaihi, yaitu menutup aib dan menutup auratnya. Padahal bi anna an tasturahu bikulli suratin. Adalah kamu menutup aibnya dalam segala cara, bentuk. Sawa'an bisarti irdihi, sama saja, yaitu dengan menutup aib kehormatannya. Au bisatri auratihi, menutup auratnya. Au bisatri aibihi wa maksiyatihi wa zalatihi, atau menutup aibnya, menutup maksiatnya, menutup ketergelincarannya. Nah ini ya. Saya enggak, anak koncone tergelincir ngono, wah diobral-obral wis. Gak main seperti itu. Ya aja ngono lah ya kan, wong sesama supir bis kota. Jarang sekarang ini ya. Enggak tahu kita itu kadang-kadang ya apa ya, kok sensitif gitu loh ya. Apalagi sesama ustadz, sesama thalabul ilmi, sensitif betul gitu loh. Kok begitu gitu loh ya. Harusnya kan saling memberikan uzur, saling memberikan masukan, manfaat. Kok wah kayak kamu itu sesat, aku harus yang bener, artinya kayak rendah, kita hina dan sebagainya kan. Tidak ada uzurnya, tidak ada keringanan sama sekali. Ini tidak dibenarkan seperti itu. Bal namna'u min dzalik. Wa ghairu dzalik liqauli sallallahu, bagaimana sabda Nabi sallallahu, man satara akhahul muslima, siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim di dunia, satarahullahu yaumil qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat besok. Innaha tasmulu kulla anwa'is sitr, semua macam-macam, mencakup kesemuanya. Fadzalika la nahfil ladzi tardahu li nafsi sa'an bisawain. Jadi demikian itu adalah engkau ridho kepadanya sebagaimana engkau ridho atas dirimu. Menutup daripada aib, kesalahan, ketergelinciran daripada saudara kita itu lebih utama. Jadi orang-orang yang beriman ini mereka mencari uzur atas saudaranya dari orang-orang yang beriman yang lainnya. Tapi orang-orang munafik itu tugasnya adalah mencari kesalahan-kesalahan dari saudaranya. Jadi ditunggu salahnya ini apa? Malah ditunggu salahnya. Gak ditunggu uzurnya, maafnya. Gak ditutupi, malah diobral di medsos dan yang lainnya di hadapan umum. Ini tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya, al-adabus sabi asyar, adab yang ke-17. Nusratul akhi fillah. Jadi menolong saudara karena Allah. Dimakna antan surahu zaliman au madluman. Artinya engkau menolongnya
dalam keadaan dia berbuat zalim ataupun dia dizalimi. Amma nusratu madluman fabil wuquh ma'ahu. Adapun kamu menolong dia dalam keadaan dizalimi, hendaklah engkau apa? Mendampinginya. Hatta yastaridu haqqau, sehingga engkau bisa membebaskan haknya. Mengembalikan hak-haknya yang dizalimi, dibantu. Pengacara lah begitu ya kasarannya. Tak bantu, aku tadi pengacaramu, pembelamu lah gitu, seperti itu. Wa amma nusratuhu zaliman, adapun menolongnya ketika dia berbuat zalim, fayarud dahu atau biraddihi anid dzulmi, yaitu menahan, menolak, mencegah dari perbuatan zalim yang dia lakukan. Ini cekel tangannya gitu ya. Wes cekel tangannya wes. Tangannya apa ngantemi wong kan gitu ya. Dicekel tangannya, gak usah. Dihalang-halangi lah begitu ya. Ataupun secara hakiki dia ingin mencegah perbuatan zalim yang akan diperbuat saudara kita dengan memberikan nasihat, arahan, omongan, desakan, lewat anjuran, agar dia tidak melakukan perbuatan zalim itu. Wa i'adati hilal haqqi wa rusdi, dan mengembalikan dia, berusaha mengembalikan saudara kita yang berbuat zalim ya menuju kepada apa? Kebenaran dan petunjuk. Liqauli sallallahu, karena sabda Nabi sallallahu, unsur ahqa zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dizalimi. Ditanyakan, kaifa ansuru, bagaimana aku menolong dia zaliman dalam keadaan zalim ya Rasulullah? Qala tahjazhu anil zulmi. Kamu cegah dia dari perbuatan zalim. Aina zalika nasarahu, kan demikian itu adalah menolongnya. Wala yajuzu lil muslim ayyah zula haul muslim idah taja ilahi linus rotihi. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membiarkan saudara muslim ketika dia membutuhkan kepadanya pertolongannya. Walukuh ma'ahu, bersama-sama. Bal yajibu ala ayyahi basarian, wajib atasnya untuk apa? Membantu dengan segera. Lil wukuh ma'ahu, dan bersama-sama dia. Wadafian, dan menolak jadi perbuatan zalim yang dia lakukan. Ini sebagai apa? Sebagai hak dia dan kewajiban kita terhadap saudara kita. Jangan dibiarkan. Karena urusannya ngono-ngono ndak bekar dhewe, melok dhewe. Jangan. Itu namanya kita tidak apa? Tidak peduli di dalam persaudaraan. Tidak peduli di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau tidak cegah, lalu dia melakukan satu kezaliman yang besar, maka dampaknya akan semakin besar. Termasuk kita yang andil, karena kita membiarkan perbuatan zalim yang dia lakukan. Termasuk kita mengambil bagian dari kezaliman itu karena kita membiarkan tidak nahi mungkar. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Berikutnya al-adabus samin asar, adab yang ke-18. Adamul hidbah ala hidbatihi. Tidak boleh melamar atas apa? Lamaran saudaranya. Tidak boleh kita melamar lamaran saudaranya. Wis dilamar wong, aja dilamar, enten nono wis karep. Gitu loh. Ditunggu kalau dia melepaskannya. Di makna alatah tuba an hidbatihi. Jangan kamu melamar menghidbah. Kalau sudah dihidbah saudara, kan habis dihidbah kan ada jarak ya. Jarak beberapa hari untuk apa? Akan nikah kan begitu ya. Di tengah-tengah tengah-tengah lamaran sebelum akad nikah ada fitnah, gak sido, dibatalkan. Karena apa? Diroyok uang, ditikung namanya itu. Dilamar uang, ditikung.
Hatta yakiha au yataraja'u anil hidbah. Hatta yataraja anil hidbah. Ya dia menikahi atau tidak, atau membatalkan pernikahannya. Membatalkan lamarannya. Haina fi'la dzalik mimma yuhiru sadri. Karena perbuatan melamar orang yang dilamar orang lain itu akan memunculkan apa? Kecemburuan hati, sifat permusuhan atau kebencian hati. Usabibul adawa, dan menyebabkan apa? Permusuhan. Permusuhan. Oh makanya dibatalno ambek aku. Lah wis diiku mangan gitu ya. Awas ya tenan lagi. Kok alamatin di sing lanang iki. Ngono akhire. Begale teko mburi mangan. Ya enak difitnah. Boleh gak sih itu? Ini gak boleh seperti itu. Gak boleh bener. Ya iku arek wis kadung kenal aku suwe. Wa yadhhabul ukhuwah, dan akan menghilangkan ukhuwah, tali ukhuwah Islamiyah. Walidzalika naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-mu'min akhul mu'min. Wala yahillu lil mu'min ayyabta'a ala ba'i akhihi wala yahtib ala hidbati akhi hatta yadar. Orang mukmin, saudara mukmin yang lain, tidak halal bagi seorang mukmin membeli ya barang yang telah dibeli saudaranya. Tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya sampai dia betul-betul ditinggalkan. Nah, ini. Jadi di sini ada dua ya. Tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Nanti kita bahas ini. Tidak boleh melamar dari lamaran saudaranya sampai dia tinggalkan akad jual beli itu, dan sampai dia tinggalkan akad lamaran itu. Langsung ke adab berikutnya nanti ini. Al-adab tafsir asar adab yang ke-19, adamul bai' ala bai'ihi. Ya, ini. Tidak boleh membeli barang yang telah dibeli oleh saudara. La tabi'a ala bai'i, jangan kamu membeli dari orang yang sudah menjual kepada orang itu. Hatta yastari au yataraja an syara', sampai dia membeli betul, kemudian ataupun dia tinggalkan, tidak jadi membeli. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada barang yang bagus, barang itu cuma satu, lalu dibeli oleh saudara kita, maka hendaklah kita apa? Ya ikhlas lah. Karena memang dia lebih dulu apa? Membeli barang itu. Kasir mimatusabbibul wuku fi misli dzalik fi taghayyurun nufus, kan menjadi itu tadi termasuk akan menumbuhkan permusuhan, ya, kecemburuan sosial, saling bermusuhan, saling membenci, hilangnya cinta dan kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Dan ini tidak diperbolehkan. Baik, kita bahas ini. Jadi tentang jual beli, ketika ada saudara kita tawar menawar, maka kita tidak diperbolehkan untuk apa? Menawar. Gitu ya. Ketika ada saudara kita yang menjual barangnya ke teman kita, kita tidak boleh membelinya. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Supaya barang yang kita tawar ini tidak dibeli oleh orang lain. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan uang muka. Panjer namanya ya. Ya, panjar. Pembahasan tentang panjer ini jual beli dengan syarat urbun. Urbun artinya uang muka. Sebagaimana dikisahkan, sesungguhnya Nafi bin Abdul Haris, beliau membelikan rumah kepada Umar
yang dibuat sebagai apa? Penjara. Ini penjara ya. Di zaman Rasul tidak ada penjara. Ada enggak penjara di zaman Rasul? Adanya penjara ini di zaman Umar. Disinilah ijtihadnya para sahabat. Dalam Al-Quran ada enggak penjara ya? Dalam hadis ada enggak penjara? Enggak ada kan? Enggak ada. Berarti pemerintah kita ada hukum penjara. Berarti baik atau tidak? Boleh atau enggak kira-kira? Boleh kan begitu ya? Tentara punya penjara. Polisi punya penjara. Betul ya Pak? Punya penjara. Kalian pernah lihat atau pernah di penjara? Artinya apa? Tidak ada persoalan, betul. Inilah yang disebut dengan hukum idari oleh Imam Asy' As-Singkiti, Al-Amin As-Singkiti. Dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Inilah hukum yang bukan hukum Allah yang diperbolehkan asal tidak menyelisihi daripada hukum Allah. Namanya hukum idari. Khawarij kok masih ngeyel Khawarij itu. Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, kafir, tauhid. Ya, kafir tauhid katanya. Berikan aja. Bapakmu mana bapakmu? Gimana? Oh, kecapean. Terus yang itu, yang Pak Guru itu mana? Pak Guru. Ya. Oh gitu. Wong kene iku lho sik rumahe loro-loro kabeh ngene heran masyaallah. Jadi gini ya, tentang hukum termasuk ada dijelas di ayat itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun fasikun zalimun kan itu ya. Ada 3 itu seperti itu. Nah, kita yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang tidak berhukum dengan kitabullah, ada kalanya zalim, ada kalanya fasik, dan ada kalanya kafir kan begitu. Nah di sini maka saya Amin As-Singkiti dalam Adwaul Bayan itu menjelaskan beliau ini bahwa hukum itu kalau kita kaitkan hukum di Indonesia ada 3 hukum di Indonesia ini. Hukum syar'i berdasarkan kitabullah, ya. Yang kedua hukum idari. Ini tadi. Yang ketiga hukum tauhid. Ada hukum tauhidnya, jangan lupa nih. Karena Khawarij ini senang kalau hukum tauhid-tauhidan ini semua dianggap tauhid ya. Hukum syar'i jelas ya. Di Indonesia ada hukum syar'inya apa sih coba? Pernikahan. Itu ya, perceraian sekaligus wis, tak paket itu. Apalagi waris sama kan? Nggak mungkin perempuan sama dengan laki-laki kan enggak dalam pengadilan agama nggih. Oh Pak Wid iki sing jelas ini. Terus wakaf-wakaf ada ya Pak Wid ya? Ya alhamdulillah ada. Ini termasuk mempraktekkan daripada hukum Islam. Nah gitu ya. Termasuk syiar-syiar agama. Syarat negara Islam itu adalah di situ ada syiar-syiar agama. Dari usuluddin dijelaskan oleh para ulama yaitu seperti rukun Islam itu tegak di Indonesia. Tidak ada melarang praktek rukun Islam di Indonesia, tidak ada. Ya nanti belum lagi perwakafan, perzakatan, infak sosial dan sebagainya telah diramut oleh negara. Kan gitu ya. Dan ini tidak dilarang sama sekali. Yang diwakili oleh mungkin Kementerian Agama dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum idari. Hukum idari ini hukum buatan manusia, tetapi tidak menyelisihi syariat Islam. Termasuk itu tadi penjara. Yang kedua Umar ketika ngabsen para mujahidin, diabsen hitung-hitung, sama sing gak malpu, sama sing absen, sama sing uzur. Nabi tidak pernah ngabsen para mujahid. Tidak pernah. Adanya mengabsen para mujahid yang akan berangkat jihad, itu Umar diabsen. Absen inilah disebut hukum idari. Mengkoordinasi inilah disebut hukum idari. Paham ya? Gak ada masalah.
Kalau kita berikan ini, hukum yang dibuat manusia, Ibnu Abbas ketika mereka berdebat dengan dialog, ada sepertiga hukum itu Allah serahkan kepada manusia. Percaya kamu khawarit? Iya percaya. Ya wes sudah. Lah apa kamu lalu ngeyelai. Setelah itu ada ribuan orang yang tobat dari dialognya Ibnu Abbas dengan Khawarij itu. Karena ada sepertiga hukum itu diizinkan oleh Allah untuk dibuat manusia. Tidak ada persoalan. Paham ya? Yang ketiga adalah hukum tauhid. Hukum tauhid ada di Indonesia seperti perpajakan, ya, bank, ya, praktek-praktek horor seperti jam sostek, gitu. Ya, itu tauhid semuanya itu. Nggak boleh kita ikuti seperti itu. Paham ya? Ini sudah jelas seperti itu. Dipersoalkan apa lagi? Nggak ada persoalan sebenarnya, karena mereka sejatinya bukan mempersoalan hukum, tapi ngeyel betul ingin mensiarkan daripada akidah mereka, khawarijnya. Itu persoalan ini. Saya lanjutkan. Sampai mana, Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, sudah kehilangan separuh ilmu Pak Dokter, ya apa? Nggak apa-apa. Ya, dari Umar itu tadi ya. Jadi Umar, beliau membeli daripada rumah dibelikan oleh Nafi' bin Abdul Haris, rumah yang dibuat untuk apa? Penjara. Nah, rumah ini miliknya Safwan bin Umayyah. Lalu dikasihlah uang muka sama pesuruh Umar, yaitu Nafi' bin Abdul Haris. Ini uang mukanya. Biar bati alafi dirhamin, yaitu sebesar apa? 4.000 dirham. 4.000 dirham sebagai uang muka untuk membeli rumah yang akan digunakan oleh Umar untuk penjara. Jadi ketika Umar ridho, maka dibelilah. Fa in radiya Umar fal baik lahu. Ketika Umar ridho tentang rumah yang dibeli Umar dengan uang muka itu tadi, ridho, maka terjadi jual beli. Fa inna Umar lam yardo fabi arba'ati li Safwan. Kalau Umar ini tidak ridho, maka uang 4.000 dirham itu adalah milik yang mempunyai rumah. Jadi inilah yang disebut dengan jual beli dengan uang muka, itu diperbolehkan. Urbun namanya. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Kemudian Fatwa Lajnah Daimah Al-Buhus Al-Ilmiyah wal Iftah juga membolehkan semuanya ini tentang uang muka. Jadi kalau kita jual beli, pembayarannya masih ditunda, gitu ya. Ya kita sudah kadung tertarik dengan barang yang akan kita beli itu, hendaklah kita memberikan uang muka agar apa? Agar tidak dibeli oleh orang lain, gitu loh. Terus ketika uang muka, gak dijanjeni, ditinggal, mari ono sing tertarik, ya sudah. Tapi ini terjadi juga di zaman Nabi SAW. Jadi beliau membeli kuda miliknya orang Arab Badui. Kudanya bagus, sudah disepakat sama deal-dealan sama Nabi. Di Arab Badui itu tadi. Deal-dealan, Nabi pulang dulu. Wahai ini ya, saya pulang dulu ngambil uang. Tidak ada uang ini, sekarang ini dalam perjalanan, kata Nabi. Ambil uang. Dalam perjalanan, ada yang menawar. Kudamu bagus sih, tak beli apa? Sudah ada yang membeli Rasulullah SAW. Berapa Rasulullah? Saya mau di atasnya. Nah gitu. Mau dibeli di atasnya. Kan begitu ya. Akhirnya, begitu Nabi SAW ngambil uang dan diberikan, ini uangnya kuda tadi. Loh ya Rasul, sudah mau dibeli oleh orang lain ya. Sudah dibeli orang lain ya Rasul. Gimana ini? Loh, kan sudah saya beli, saya tadi pulang untuk mengambil uang. Kuda ini kan memang nggak punya ilmu ya, seperti itu, nggak ada adab seperti itu ya. Akhirnya datanglah sahabat yang lain yang namanya Huzaimah. Ya Rasul, saya mau menjadi saksi.
Apa saksinya? Bahwa benar-benar terjadi akad jual beli antara engkau dan Arab Badui ini. Saya menjadi saksi, padahal lagi gak ero, moro-moro jadi saksi. Para sahabat ini agak mulia, artinya ya mulia para sahabat ini, bukan Arab Badui kan begitu ya. Saya menjadi saksi. Saya menjadi saksi di hadapan Allah terjadi akad jual beli antara engkau dan orang Arab Badui ini. Loh kok kendel kamu? Oh, dari mana kon seperti ini? Allah, saya itu yakin yakin kau disaksikan Allah. Gak mungkin Rasulullah SAW itu mah bohong, menipu dan sebagainya. Akhirnya dikasihkan transaksi jual beli itu antara budak dan Rasulullah itu. Walaupun dia sudah ditawar oleh orang lain. Jadi Rasulullah membatalkan akad yang sudah disepakati itu walaupun tidak diberi uang muka. Coba bagaimana ini terjadi ketika ini di apa? Di lingkungan kita. Kira-kira barang itu tadi dijual ke orang lain atau dijual ke kita? Ya orang lain ada harga yang bagus ya. Jare wonge Mas wis tak dol nang wong liya, gelem larang. Sampeyan kesuwen gak dikai uang muka kan ngono. Artinya apa? Kalau sudah terjadi akad jual beli, ya, walaupun belum dibayar, itu tidak boleh dibatalkan. Ini masih haknya orang yang menawar. Ya kan sudah ada kesepakatan. Itu caranya. Kalau sama-sama mengerti tentang ilmu syar'i. Ilmu tentang jual beli. Karena keadaannya tidak ada yang ngerti tentang ilmu jual beli ini. Ya akhirnya rame gegeran. Masalah yang menggagai uang muka. Lah kelas ngomong saya kok disi aku tak njukuk duwe karo ame gegeran. Ya pasti ngono kono uang muka rete. Karo ame soalnya. Ya Allah. Paham ya? Jadi seperti ini hendaklah kita perhatikan. Kalau kita sama-sama memahami dan mengerti antara si penjual dan pembeli punya ilmu, enak. Walaupun ada penawaran mahal, tetap di stop enggak. Saya sudah terjadi akad jual beli, hanya saja pembayarannya nunggu besok, nunggu berapa hari atau nunggu beberapa saat gitu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Al-adabul isruna, adab yang ke-20, as-sidqu ma'al akhi wa adamil kadhibi alaih. Jujur dengan saudara dan tidak berdusta. Dan tidak mendustakan. Wal maksud antas duqahu wala takdziba alaihi abadan. Jangan engkau mendustakan, jangan kau menipu selama-lamanya. Dalam kau jujur kepadanya. La fi hadis, la fi nasiha, wa la fi ghairi dzalik. Aina hadza kullu minal ghassi wal khiyana. Tidak dalam pembicaraan, tidak juga di dalam nasihat dan yang lainnya. Harus kita jujur kepada saudara kita dan tidak membohongi. Jujur dan tidak membohongi. Karena demikian itu adalah termasuk penipuan dan pengkhianatan. Bila tidak jujur, tidak jujur kepadanya, banyak menipu kepadanya, itu adalah juga bagian dari pengkhianatan dalam persaudaraan. Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yakhunuhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya dan tidak apa? Mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu dan tidak mendustakannya. Wala yakhdhuluhu tidak menghinakannya, merendahkannya. Kul muslim alal muslim haram. Dan muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya haram? Irduhu, kehormatannya. Maluhu, uang hartanya. Wadamuhu, darahnya. Taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Rasulullah mengisyaratkan kepada dadanya, hatinya. Bihasbi mri'in minasyari ayahqurahul muslim. Cukuplah seseorang itu ya terkena satu kejelekan apabila dia apa?
menghinakan saudaranya yang muslim. Ini tidak diperbolehkan. Ini juga termasuk hadis yang kita tidak diperbolehkan asal mengkafirkan orang, memusyrikan orang. Seperti baru-baru ini di media yang terjadi. Miras, dengar miras? Ya, miras ya. Pemerintah kita ya, pemimpin kita, itu maksudnya Pak Jokowi itu melegalkan pengaturan tentang undang-undang penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol itu kan juga dalam segi kesehatan medis ya, itu diatur gitu loh. Nah, tetapi di lain pihak ada pulau daerah yang di situ memang non muslim dan dia gemar miras. Miras itu sebagai kebiasaan. Kalau sekarang di sini ngopi ya gitu loh. Di daerah itu anget-angetnya gak ngopi. Tapi miras. Ya, dari sini husnudon kita seperti itu. Jadi undang-undang itu adalah beliau melegalkan penggunaan alkohol untuk kepentingan medis atau yang lainnya. Tidak semata-mata melegalkan daripada minuman keras. Kan begitu itu. Harus dituduh. Wah, ini berhalamu, togutmu menghalalkan miras, haram. Menghalalkan diharamkan oleh Allah, mengharamkan dihalalkan oleh Allah, kafir. Dan biasanya mereka mengkafir-kafirkan seperti itu. Padahal tidak juga seperti itu. Ya, mereka juga kena batunya. Syekh bin Baz ketika berdialog dengan Salman Auda ya tentang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Syekh bin Baz mengatakan kalau seseorang itu terjadi menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka dia dilihat dulu di dalam hatinya ini ada unsur enggak seperti itu. Misalkan kalau pemimpin kita sudah didengar enggak keyakinan iktikad pemimpin kita bahwasanya yang namanya khamr itu halal. Kalau halal, terus bagaimana? Kata Syekh bin Baz, kalau dia mengatakan keharaman khamr, dia bilang halal itu dari agama, dia kafir. Paham ya? Kalau dia menghalalkan dalam hatinya, ditambah mengatakan, agama menghalalkan khamr kok, mau gitu ya, jelas kafir. Apakah pimpinan kita mengatakan seperti itu? Juga enggak jelas. Itu ya. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Bahasanya Ibnu Taimiyah sama seperti Syekh bin Baz, sebenarnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi pengkafiran tentang yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, ya, itu tadi dia memiliki iktikad yang kuat, ya, tentang penghalalan itu halal dari Al-Quran. Maka orang seperti ini baru dikatakan sebagai orang yang kafir. Bentar saya lihat dulu. Ya nih, jadi meyakini dalam hati bahwa khamr dihalalkan dengan ilmunya. Ini menurut Ibnu Taimiyah, dengan ilmunya dia mengatakan tahu ilmunya, tahu penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa khamr itu haram, tapi dia meyakini halal, maka kafir. Kemudian dua, meyakini dalam hati kehalalan khamr dihalalkan oleh syariat, ditambahi mengatakan khamr ini halal dihalalkan oleh syariat. Maka ini dia dianggap sudah kafir. Tapi apa seperti ini? Tidak. Tidak pernah kita dengar pemimpin-pemimpin kita mengatakan kehalalannya adalah khamr atau mungkin kehalalannya alkohol untuk dikonsumsi. Enggak pernah kita dengar. Bisa jadi
bisa jadi apabila seseorang itu menghalalkan diharamkan oleh Allah karena riswah, suap, ya, atau karena karena mengayomi rakyatnya, tapi dia meyakini itu haram, teman, di dalam agama haram. Ini orang ini terkena satu dosa besar, yang dosa ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama, tidak sampai murtad. Paham ya seperti ini? Nah, gak sembarangan menuduh daripada kekafiran seseorang karena menghalalkan diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perincian daripada khamr atau yang disebut dengan alkohol. Beda, khamr dengan alkohol itu juga beda. Beda. Alkohol jadi khamr kalau 1% lebih. Tapi kalau di bawah 1%, ini tidak menjadi khamr, artinya tidak memabukkan. Khamr suci, kena pakaian, ya, kena kulit, tidak ada masalah, suci. Khamr itu yang tidak diperbolehkan adalah diminum. Begitu pula alkohol. Kebiau ya orang-orang Khawarij itu. Pokoknya makanan minuman yang di situ ada kandungan alkohol haram, buang. Sekarang kita tanya, durian itu mengandung alkohol enggak? Wis. Ayo. Ayo, tapi mengandung alkohol apa enggak? Durian itu tinggi alkoholnya itu. Loh, Pak, legen ya. Legen itu kalau sudah dijadikan lebih dari 3 hari, diinepkan, difermentasi namanya, nah itu jadi toa loh Pak. Itu nggak boleh diminum ya. Itu kandungan alkoholnya sudah lebih dari 1%. Itu jadi khamr, memabukkan. Itu yang dilarang. Tapi kalau ketika kita beras ketan itu ya matang, kita campuri ragi, jadi proses jadinya fermentasinya tadi tidak ada masalah, itu seger, itu halal itu. Sama seperti tape. Paham ya ini ya? Tapi kalau tape tercep ya, legene tercep, itu bahasa Jawanya gitu, itu sudah mengandung khamr. Paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan dikebiahu ya. Tempe, ayo, tempe itu kira-kira ketika proses itu kan kadang-kadang baunya itu ya mengandung apa? Alkohol. Dari campuran raginya. Tidak ada masalah dijadikan tempe. Tapi kalau diinepkan nanti lebih dari ketika sudah jadi, dan di situ ada berapa persen, maka itu akan menjadi sesuatu yang haram dan memabukkan. Dari semua makanan seperti itu, ya. Paham saya kira seperti ini ya, tentang alkohol ini. Kemudian sampai mana tadi? Ya, sekarang 21. Al-adabul hadi wal ishrun tasdiqul ahi wa adamu takdzibihi. 21 membenarkan sama ini ya. Sama ini kita loncati. Al-adabul sani wal ishrun, adab yang ke-22, adabu khiyanatil akhi. Jangan berkhianat. Harus menjaga amanah saudara kita. Bimana Allah tahunahu abadan. Jangan kamu mengkhianatinya. La fi malihi bi ahdi bi ghairi haqqin, tidak juga mengenai hartanya yang diambil dengan cara yang tidak benar. Wala fi irdihi intihaki, dan juga tidak dengan apa? Kehormatannya. Dengan cara apa? Menghinakannya. Wala tusilahu sirran, jangan kamu menyebarkan rahasia keluarga diobral. Ini tidak diperbolehkan. Jangan rame-rame ya, ini rahasia kan. Ono yang ngomong ngono ya. Oh, rame-rame ini rahasia. Akhirnya jadi rahasia umum. Aqul hadza minal khiyana.
allati haramahallahu ta'ala. Ini adalah bagian dari khianat yang Allah haramkan atasnya. Wa qad qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Ini dari ayat ini menunjukkan wajibnya menjaga rahasia saudaranya yang muslim dan tidak menyebarkannya. Nabi SAW bersabda, idza haddasa ar-rajulu bil hadis tsumma tafata fahiya amanah. Apabila seseorang menyampaikan pada saudaranya tentang satu kabar atau kejadian atau rahasianya, tsumma tafata fahiya amanah. Lalu kemudian dia berpaling, maka dia benar-benar amanah. Maksudnya adalah tidak mau dia diberi kabar tentang rahasia saudaranya, karena ini amanah. Apalagi saudaranya mengatakan, ojo disebar-sebarno lo ya, ini rahasia. Nah, apalagi seperti itu harus kita pegang kuat itu amanahnya. Ya, jangan disebar-sebarkan beneran itu. Ya, itu adalah merupakan bagian dari adab pada saudara-saudara kita yang muslim. Berikutnya, ada berikutnya yaitu al-adab salis wal isruna ihtiramul akhi fillah, menghormati, memuliakan saudara karena Allah. Wal maksud ada mutakhirihi, maksudnya adalah tidak tidak merendahkannya. Lalu kemudian wala wa adamil hatti min sya'nihi, tidak menjatuhkan au tasfifihi bi ayyi suratin, atau tidak ngembosi, tidak ngembosi, tidak menjatuhkan, termasuk mengingatkan di WA, di depan umum, di teman-teman, itu juga kurang etis saja nih. Yang paling enak itu di japri itu ya. Jadi terus kadang-kadang kita itu sembuh lah, tidak memahami daripada adab-adab Islamiyah yang benar. Telatenan langsung aja dikonter gitu. Ya langsung dijapri, ini salah, ini dan sebagainya itu. Kan lebih aman seperti itu ya. Kalau langsung di kuasa tas saya. Adabnya mana adabnya? Walidzalikal hadis sabih fil adabil al-ishrin, adab yang sudah dijelaskan di adab yang ke-20. Ya anna dzalika yuhiru sadra. Dan demikian itu adalah bisa yang menyebabkan dengki, sakit hati. Bal al wajibu an tadhura lahu kull ihtirami wa izaz. Dan wajib untuk menampakkan kemuliaan, penghormatan. Antastami'a li ra'yihi, hendaklah kamu dengar pendapatnya, omongannya, walaupun sudah pernah ya, pura-pura gorong-ro kayak gitu ya. Wis ero kon balak-balik kon kandhani ae. Dalam hatinya, oh iya, terima kasih jazakallah atas informasinya, kan begitu, enggak apa-apa. Walaupun dalam hati, oh balak-balik kanan kandhani, lali takon. Jangan dinampakkan. Jangan dinamakan. Pura-pura lah. Jangan. Pak, jangan bilang bos deh. Itu. Pura-pura lah. Belum pernah dia memposting, mengeser, belum pernah dia memberitahu, pura-pura seperti itu. Sulit memang seperti itu. Ya, ini bagi orang-orang yang ingat terhadap adab-adab Islamiyah ini baru bisa dipraktekkan. Akeh lupai daripada ingatnya. Walatan wa tanaqasu hu wala taskharu min wa khusuman amamal akharin. Dan kamu merendahkannya, jangan kamu menghinanya, apalagi di depan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini adab yang harus kita perhatikan. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang adab-adab syariah yang kita kasih pada malam ini. Yang terakhir sampai
menghormati, menghargai dan memuliakan. Dan sampai kita merendahkan, menghina, melecehkan di depan umum. Saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik ya. Insyaallah yang akan datang masuk kepada hijr, adamul hijron, takdir, hijr, macam-macam insyaallah akan kita bahas yang akan datang. Saya kira cukup. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, monggo. Dipersilakan. Lelang. Maksudnya yang ditanyakan ini adalah lelangnya ya. Iya, lelang memang sesuai dengan syariat. Saya bacakan saja ini ada sebentar. Lelang. Lelang, jelaskan. Qala Nabi SAW man yashtari hada wa qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamin. Qala man yazidu ala dirhamin. Nabi SAW ya, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau menjual barang. Siapa yang mau membeli barang ini? Gitu ya. Lalu kemudian sahabatnya yang lain mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya mau dengan harga 1 dirham." Rasulullah menawarkan kepada yang ada yang yang lebih dari itu, yang menambah dari 1 dirham. Ya. Maka yang lain juga mengatakan, "Saya Rasulullah mau lebih dari 1 dirham." Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari sini penjelasan para ulama, wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi lam yarau ba'san bi bai'i man yazidu fil ghanaim wal mawaris wa ghairi dzalik. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama tentang diperbolehkannya mengamalkan dalam satu jual beli, yaitu yang disebut dengan jual beli lelang. Ya. Atau apa bahasa Arabnya itu? Yazid, mazid, tambahan itu ya. Dengan jual beli model tambahan. Yasumu. Jual beli model penawaran. Wala yasumu ala saumi akhihi. Janganlah menawar dengan tawaran saudaranya. Maksudnya kalau sudah ditawar, sudah deal, maka tidak diperbolehkan ditawar lainnya. Maka diperbolehkan jual beli model lelang atau ala saumi rajuli idza kana fi sahfi sauq yasumu hadza wa hadza wa ma idza qalabahu rajulun fala yasumul. Boleh saling tawar menawar dalam satu pasar, dalam satu transaksi. Ya, kalau sudah deal maka tidak diperbolehkan orang lain itu menawar. Maka inilah yang disebut dengan lelang. Diperbolehkan, tidak ada persoalan. Sah jual beli lelang ini. Dan memang sejak ada di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tapi kita harus tahu ya, lelang mana-mana saja yang tidak diperbolehkan. Kalau lelang di atas namakan pemerintah tidak ada persoalan. Walaupun itu barang-barang dari cukai, dari percitaan, dari KPK. Kalau pemerintah yang melelang ini sah. Tapi kalau yang melelang bank, yang melelang bea cukai atau perpajakan, nah jangan seperti itu, berbahaya seperti itu. Barang-barang yang dilelang tidak jelas daripada kehalalannya. Paham ya? Jadi yang diperbolehkan dilelang itu yaitu pemerintah yang memegang hak kekuasaan untuk memutihkan mencuci hal-hal yang haram itu bisa menjadi halal seperti itu. Tidak ada persoalan. Iya, jangan ikut lelang di Pegadaian. Jangan ikut lelang di bank. Nggak boleh. Bea cukai, nggak boleh. Kita itu kan, iya masih ada
Ya itu tadi, kalau di bank bunganya kan gitu ya. Kalau ya termasuk praktek-praktek yang gak iso mbayar terus disita bank itu loh. Termasuk gaden ya? Ya sama. Gimana, Mas? Masih ada hak orang di situ. Bahayanya di situ juga. Di samping hak orang juga ada bunga-bunga praktek yang tidak dibenarkan, praktek-praktek riba itu. Jangan, jadi hati-hati di tempat lelang ya. Lelang yang sekiranya jauh lah dari hal-hal yang diharamkan baru diperbolehkan. Begitu. Atau di perusahaan antum ya misalnya, boleh silakan. Tidak ada masalah. Gitu ya. Baik. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Yang mana itu maksudnya? Iya, itu kan barang yang dilelang itu kan dari sitaan. Nah, sitaan itu kan masih ada hak orang lain yang istilahnya itu dirampas sama instansi yang menyita itu kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti bagaimana kita melelang, ikut lelangan, nah di situ tempatnya pendoliman saudara kita. Pertama tolong menolong yang tidak dibenarkan di situ ya, dan otomatis kita masuk kepada barang-barang yang dilelang itu barang-barang yang syubhat. Dan syubhat kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Tidak boleh kita terjatuh di dalamnya. Saya kira seperti itu. Itu yang ditanyakan tadi. Ada yang lain? Pak dokter, dari itu ya, dari rumah apa dari prakteknya ini? Di sana, dari Ustadz Yamin sana itu. Sudah ada tempatnya sendiri ya itu ya. Klinik ruangan khusus. Oh, yang situ. Belokan itu ya. Pertigaan itu. Oh, di situ ya. Di luar berarti ya. Tapi punyanya pondok maksudnya. Oh, umum. Mm-mm. Iya. Gak ada yang lain pertanyaan? Cukup ya. Saya kira kita akhiri. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.